Pembahasan selanjutnya pada komputer pemrograman adalah mengenal bentuk rekursi ya, atau rekursif yang kita sering kenal. Apa itu bentuk rekursi atau rekursif? Bentuk rekursif yaitu adalah subroutine atau fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau sebelumnya di video sebelumnya itu adalah subroutine, itu dia bisa memanggil suatu parameter, tapi di sini rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Memanggil dirinya sendiri itu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali atau berulang-ulang terus. Bentuk di mana pemanggilan subroutine terdapat dalam body subroutine. Dengan rekursi, program akan lebih mudah dilihat. Adanya bentuk rekursi ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan program, menggantikan bentuk iterasi. Syaratnya itu ada kondisi terminal, basisnya itu ada awalnya dulu, baru nanti rekursifnya baru berjalan. Kemudian yang kedua, subroutine call, yang melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal. Oke, ini contohnya, gambarnya. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian bayangkan, itu kalau misalkan saya mau screenshot suatu foto, di dalamnya ada screenshotnya lagi, di dalamnya ada screenshotnya lagi, di dalamnya ada screenshotnya lagi, dan itu terus-menerus dilakukan. Itu namanya bentuk rekursif. Jadi kalau kita lihat secara definisinya, recursively defined function, we use two steps to define a function with the set of non-negative integer as its domain. Ya, jadi ada 2 step dasar, basis step dan recursive step. Pada basis step itu specify the value of the function at 0. Jadi kita harus tahu spesifikasinya dulu fungsi tersebut ketika bernilai 0. 0 ini bukan dengan arti kata sesungguhnya kadang-kadang ya. 0 itu bisa dikatakan dengan kondisi awal. Kemudian recursive stepnya adalah give a rule for finding its value at an integer form from its value at smaller integer. Ya, give a rule. Berikan suatu aturan untuk mencari value-nya menggunakan parameter bilangan bulat dari value dari nilai yang lebih kecil sebelumnya. Gitu loh. Such a definition is called a recursive or inductive definition. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah ini mengenal dengan kata-kata rekursif ya. Apa ini contohnya? Nah, ini contohnya. Suppose that f is defined recursively by f0 sama dengan 3, fn plus 1 sama dengan 2, fn plus 3. Carilah f1, f2, f3, dan f4. Nah, f1 itu bergantung di mana? F1 itu berarti kan n-nya saya ganti menjadi 0. Dan ternyata di sini menggunakannya 2f0 plus 3. Lah f0-nya berapa? F0-nya 3. Oh, berarti f1 sama dengan, nah ini 9. F2 ternyata saya gunakan aturannya ya. Nah, ini yang dinamakan tadi, ini basis stepnya, kemudian ini recursive stepnya. Apa coba sih? Ya. Kejadian seperti ini, misalkan apa? Misalkan barisan Fibonacci. Nah, itu yang paling kasus khususnya. Fibonacci itu adalah kan barisan yang didapatkan dengan 2 unsur sebelumnya kan? Nah, 2 unsur sebelumnya itu kita namakan sebagai basis step. Lalu yang selanjutnya kita namakan sebagai recursive step. Ya kan? Berarti sudah pernah ya? Nah, ya, Fibonacci number. Untuk n-nya dimulai dari 2, 3, 4. Berarti kan saya harus tahu dulu basisnya apa. Basisnya adalah F0 dan F1. Maka F2 sampai F6 gampang nanti. Nah, ini algoritmanya ya. Loh, ternyata apa lagi selain Fibonacci? Oh, ternyata n faktorial. Ya, a recursive algorithm for computing n faktorial. Kalau 5 faktorial itu dari mana? Dari 1 dulu kan? Dari 1. Kemudian selanjutnya adalah n plus 1.
Lalu selanjutnya adalah n plus 1 lagi kan. Nah, ini namanya rekursif. Recursive algorithm for computing A pangkat n. Loh, A pangkat n kok bisa jadi rekursif? Ya, karena apa? Karena kalau misalkan saya tulis, kalau kita mau menghitung A pangkat n, itu kan berarti kita mulai dari A pangkat 1 ya. Kemudian A pangkat 2, ya kan? Nah, kemudian A pangkat 3. A pangkat 3 itu berasal dari A pangkat 1 dikali A pangkat 2. A pangkat 2 itu berasal dari A pangkat 1 kali A pangkat 1. Jadi dia kayak memanggil dirinya sendiri sebanyak n kali gitu loh. Itu yang dinamakan rekursif. Nah, ini contohnya. Ini saya kira sudah banyak yang paham ya mengenai bilangan Fibonacci. Demikian juga faktorial. Nah, ini kan algoritmanya adalah kalau saya mencari n faktorial adalah n dikali n-1 faktorial. Jika n-nya lebih besar dari 1. Kalau n-nya 0 atau 1, maka nilainya adalah 1. Nah, ini rekursifnya itu di sini. Ya, ini contohnya, programnya. Kemudian kombinasi ya, kombinasi kan sudah jelas ya. Dia menggunakan faktorial ya. Ada permutasi juga. Nah, lalu ada kasus lain namanya deret, jumlah deret dari 1 plus 2 plus 3 sampai n. Kalau ini kan deretnya sudah punya pola ya. Ada 1, 2 ini didapat dari mana? Ya ini ditambah 1 gitu ya. 3 itu dari mana? Ya ini ditambah 1. Kayak gitu terus ya. Oke, kemudian kasus 2 juga sama. Bedanya ini adalah bilangan genap saja. Ya berarti 2 kali n plus Sn-1. Ini nanti kalian bisa pelajari lagi atau kita coba nanti ke dalam suatu program ya. Nah, ini rekursi dan iterasi ya. Jadi bisa menggunakan iterasi, bisa menggunakan rekursi. Tapi kalau misalkan kalian sudah memahami rekursi, saran saya untuk hal seperti ini menggunakan rekursi saja. Dan ini adalah untuk menghitung Fibonacci ya, dan iteratif program. Nah, ini menggunakan iterasi. Kalau yang tadi itu menggunakan rekursi ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai rekursif.